Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Agi Maputra dengan NIM F551210076. Kali ini saya akan membahas topik mengenai penerapan algoritma and colony optimization atau yang biasa disingkat dengan ECO untuk optimasi rute distribusi bantuan bencana. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu yaitu apa itu end colony optimization. Nah, end colony optimization atau yang disingkat dengan ECO itu adalah sebuah algoritma metaheuristik yang terinspirasi dari perilaku semut dalam mencari jalur terpendek antara sarang mereka dan sumber makanan. Algoritma ini pertama kali diperkenalkan oleh Marco Dorigo pada awal tahun 1990-an dan telah banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah optimasi kombinatorial termasuk masalah rute, penjadwalan, dan alokasi sumber daya. Nah, penerapan algoritma and colony optimization atau yang biasa disingkat dengan ECO untuk optimasi rute distribusi bantuan bencana alam, bantuan bencana, maksud saya. And colony optimization atau yang disingkat dengan ECO adalah algoritma yang terinspirasi oleh perilaku semut dalam mencari jalur terpendek menuju sumber makanan. Dalam konteks distribusi bantuan bencana, ECO ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan rute distribusi agar bantuan itu dapat tiba dengan cepat dan efisiensi dari lokasi yang membutuhkan. Nah, langkah-langkah penerapan ECO. Yang pertama itu ada inisialisasi. Di dalam inisialisasi ini, kita ketentukan parameter awal seperti jumlah semutnya, jumlah iterasi, dan tingkat evaporasi feromon, dan pengaruh jarak dan feromon. Nah, yang kedua itu pembangunan solusi. Nah, semut buatan ini ditempatkan pada titik awal pusat distribusi. Setiap semut membangun rute dengan memilih titik distribusi berikutnya berdasarkan dari probabilitas yang dipengaruhi oleh intensitas, feromon, dan jarak. Yang ketiga, pembaruan feromon. Setelah semua semut menyelesaikan rute mereka, jalur yang lebih baik atau lebih efisiensi itu diperkuat dengan penambahan feromon. Jalur yang kurang efisien itu mengalami penguapan feromon untuk mengurangi probabilitas pemilihan yang akan ada di masa mendatang. Kemudian yang terakhir, iterasi. Proses ini diulang selama beberapa iterasi hingga ditemukan rute yang optimal atau mendekati optimal. Nah, keuntungan ECO dalam distribusi bantuan bencana. Yang pertama yaitu efisiensi waktu dan jarak. ECO ini dapat mengurangi total jarak tempuh dan waktu pengiriman, memastikan bantuan itu tiba dengan cepat. Kemudian, adaptabilitas. Algoritma ini dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi di lapangan sesuai dengan rute yang terhalang atau perubahan dari prioritas. Kemudian yang terakhir yaitu skalabilitas. ECO ini dapat diterapkan pada berbagai skenario distribusi dengan jumlah titik distribusi yang berbeda. Nah, kemudian kita masuk pada jurnal pendukung. Jurnal pendukung yang pertama yaitu optimasi penentuan rute kendaraan pada sistem distribusi barang dengan menggunakan end colony optimization. Nah, metodenya yaitu penelitian ini itu membandingkan tiga metode untuk menyelesaikan capacitate vehicle routing problem atau biasa yang disingkat dengan CVRP. Nah, tiga metode yang dibandingkan, yang pertama yaitu brute force search. Kemudian yang kedua yaitu nearest neighbor insertion atau yang disingkat dengan NNI. Dan yang terakhir itu end colony optimization atau yang disingkat dengan ECO. Nah, ECO ini digunakan untuk mengoptimalkan rute distribusi barang dengan mempertimbangkan itu kapasitas kendaraan dan kebutuhan distribusinya. Nah, dan hasilnya
itu Eko memberikan solusi yang lebih optimal dibandingkan dengan brute force search dan NNI. Eko menghasilkan rute yang lebih efisien dalam hal jarak tempuh dan waktu komputasinya. Nah, pengembangan aplikasi perangkat lunak menunjukkan bahwa Eko itu lebih praktis untuk digunakan dalam sistem distribusi barang yang nyata. Nah, relevansi dengan topik yang kita bahas. Penelitian ini mendukung topik optimasi rute distribusi bantuan bencana dengan menunjukkan bahwa Eko itu dapat memberikan solusi yang optimal dalam situasi distribusi yang kompleks seperti distribusi bantuan yang memerlukan pertimbangan kapasitas dan efisiensi waktunya. Nah, kita masuk pada jurnal pendukung yang kedua, yaitu optimasi jalur pengangkutan sampah menggunakan metode End Colony Optimization di Kota Pekanbaru. Metodenya yaitu penelitian ini menggunakan Eko untuk mengoptimalkan rute pengangkutan sampah di Pekanbaru. Algoritma ini digunakan untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah penentuan rute dengan tujuan mengurangi total jarak yang ditempuh oleh truk sampah. Hasilnya, penggunaan Eko itu dapat mengurangi total jarak tempuh truk sampah secara signifikan dibandingkan dengan metode konvensional. Eko itu meningkatkan efisiensi pengumpulan sampah dan mengurangi biaya dari operasionalnya. Nah, relevansi dengan topik yang kita bahas yaitu studi ini menunjukkan bahwa Eko itu praktis dalam mengoptimalkan rute logistik di lingkungan perkotaan. Hasil ini relevan untuk distribusi bantuan bencana yang memerlukan efisiensi dan pengurangan biaya dalam kondisi lapangan yang dinamis dan kompleks. Kemudian jurnal pendukung yang terakhir, yaitu sistem optimasi pendistribusian bahan makanan dan snack dengan menggunakan algoritma End Colony Optimization atau ECO. Metodenya. Penelitian ini mengeksplorasi optimasi sistem pendistribusian bahan makanan dan snack menggunakan ECO. Algoritma ini diterapkan untuk memodelkan jaringan distribusi dan menyelesaikan masalah penentuan dari rute distribusi. Kemudian hasilnya yaitu ECO itu efektif dalam mengurangi jarak distribusi dan biaya operasionalnya. Penggunaan ECO itu dalam distribusi makanan dan snack itu mampu meningkatkan efisiensi logistik dengan memastikan pengiriman lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Relevansi dengan topik yang kita bahas, yaitu penelitian ini memperkuat argumen bahwa Eko dapat digunakan untuk berbagai jenis pendistribusian, termasuk distribusi bantuan bencana. Efisiensi dan pengurangan biaya yang ditunjukkan dalam studi ini sangat penting untuk respon bencana yang membutuhkan pengiriman cepat dan efisien. Nah, kesimpulannya, ketiga jurnal tersebut memberikan dukungan yang kuat untuk penerapan algoritma End Colony Optimization atau yang biasa disingkat dengan ECO dalam optimasi rute distribusi bantuan bencana. Secara khusus, penelitian ini menunjukkan bahwa ECO itu dapat menghasilkan rute yang lebih efisien dalam hal jarak tempuh dan waktu komputasi. Kemudian, mampu mengurangi biaya operasional dengan meningkatkan efisiensi dari rute dan juga scalable dan dapat diadaptasi untuk berbagai situasi distribusi, termasuk distribusi pada lingkungan perkotaan dan distribusi barang. Kemudian, yang terakhir, memberikan solusi yang praktis dan dapat diimplementasikan dalam sistem distribusi yang nyata. Nah, implementasi Eko ini untuk distribusi bantuan bencana akan meningkatkan kesiapsiagaan dan respons, memungkinkan pengiriman bantuan yang lebih cepat dan efisien, serta mengurangi waktu tunggu bagi para korban bencana. Berikut ini adalah 3 link dari jurnal pendukung. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.